Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Om, selamat siang Om. Ketemu lagi di Grobogan Gokil yang akan Ya. mengupas tuntas soal isu-isu yang lagi menarik di negara kita ini. Isu Oke. lagi polemik lagi Iya. ya negara Ini, Om. sebesar ini ya. Ya. Ya, gimana? Ini soal kabar yang lagi dibicarakan di mana-mana ini ya Om ya. Tentang pengangkatan dari Menteri Agama yang sebelumnya dari Ketua GP Ansor Gus Yakut. Ini menurutnya jenengan gimana ini? Meski banyak yang mendukung, tapi juga ya tak sedikit pula yang nyinyir akan pengangkatan Gus Yakut sebagai Menteri Agama. Menurut jenengan gimana? Ya, gini Mas. Ya, untuk pengangkatan menteri maupun wakil menteri kembali lagi pada dasar negara kita bahwa untuk pengangkatan menteri maupun wakil menteri itu memang hak prerogatif presiden maupun wakil presiden satu itu. Kemudian kalau tentang pengangkatan Gus Yakut sebagai menteri agama di negara kita itu saya kira sangat cocok sekali. Karena apa? Kita melihat dari sejarah latar belakang dari Gus Yakut sendiri. Beliau adalah salah satu anak seorang kiai dari NU yang sudah diakui bahwa organisasi terbesar di negara kita itu adalah Nahdlatul Ulama. Ya, artinya kalau dia dijadikan satu menteri, saya kira juga ya sangat logis. Kemudian di satu sisi Gus Yakut sendiri itu adalah salah satu tokoh masyarakat, salah satu ketua atau pimpinan salah satu organisasi yang ada di negara kita, Bangser maupun Ansor. Itu artinya Gus Yakut sendiri juga termasuk orang-orang yang mampu, yang memahami kondisi yang ada di negara-negara kita maupun di Indonesia yang kita cintai ini. Terus gini lagi Om, kan ini beberapa hari ini kan simpang siur lah, ada kabar soal Menteri Agama yang akan melegalkan Ahmadiyah dan Syiah. Ini menurut jenengan gimana ini? Kabar seperti ini, menyikapi seperti ini. Kita tahu sendiri lah, tentang Syiah dan Ahmadiyah kan ya. Iya. Gini. Gini ya adik-adik dari tim Grobogan Gokil. Berita atau kabari itu saat ini memang kita bingung sendiri ya. Artinya kita harus pintar memilah-milah ini adalah berita yang hoak, ini berita yang memecah belah, ini berita yang membangun negara kita, ini berita yang profesional, ini berita yang diperbuat-buat. Kita harus bisa memilah-milah di situ. Kalau di saat ini ada berita mengatakan Gus Yakut sebagai menteri agama di negara kita, terus ada yang mengatakan ingin melegalkan Ahmadiyah dan Syiah. Itu saya kira juga salah satu yang harus kita cermati. Benarkah kabar itu? Saya kira itu hanya hoaks saja, karena kita melihat tadi sudah ada klarifikasi dari beliau Bapak Menteri tentang hal tersebut. Di satu sisi itu, saya kira itu hanya berita-berita orang-orang yang ingin membuat gaduh lagi di negara kita, membuat nama baik Yakut sendiri juga tercemar, image-nya juga tercemar. Mungkin larinya ke situ, satu itu. Kemudian di satu sisi mungkin bisa mempelintir lah berita itu. Jadi berita itu mengatakan seperti itu, terus dipelintir untuk digoreng, mungkin di ke kanan kan, mungkin di kiri kan, salah satu mungkin isu, mungkin itu. Kemudian yang ketiga, Gus Yakut sendiri, beliau saat ini adalah milik negara, milik rakyat negara Republik Indonesia sebagai Menteri
agama Republik Indonesia. Artinya Gus Yakub sendiri saat ini bukannya miliknya Ansor, bukan miliknya Bangser, bukan miliknya Muhammadiyah, bukan miliknya NU, bukan miliknya orang-orang ormas atau golongan atau dan sebagainya. Artinya Gus Yakub saat ini beliau adalah menaungi masyarakat Indonesia di bidang agama. Karena apa? Non sewu, agama di Indonesia itu tidak hanya Islam. Artinya ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Islam sendiri yang itu semua sudah diakui oleh pemerintah negara kita, artinya disahkan di negara kita. Untuk itu, kalau ada orang yang menggoreng perkataan Gus Yakut tentang Ahmadiyah maupun Syiah, itu ya mungkin orang-orang itu tidak suka. Betul kataan Anda bahwa itu ingin merendahkan image-nya beliau. Tapi di satu sisi lagi bahwa Gus Yakub sendiri itu juga orang NU, orang yang toleransi, memahami tentang saling menghormati antar umat beragama yang ada di negara kita. Satu itu. Kemudian yang kedua, tidak boleh antara minoritas dan mayoritas itu ada tebang pilih. Artinya kalau memang itu Ahmadiyah maupun Syiah itu adalah salah satu organisasi atau golongan yang minoritas, ya jangan kita membela yang mayoritas, tidak boleh. Artinya saat ini Gus Yakut kan non sewu ya, termasuk orang yang orang pemerintahan. Artinya minoritas dan mayoritas itu tidak harus ada yang dibedakan dari segi kemanusiaan, dari kenegaraan. Karena apa? Syiah maupun Ahmadiyah itu salah satu organisasi golongan ya mungkin ya, golongan yang semua itu adalah warga negara Republik Indonesia yang berhak untuk dilindungi, harus dilindungi oleh pemerintah negara Indonesia. Nah, di satu sisi Gus Yakut adalah orang pemerintah, berarti Gus Yakut juga punya kewajiban untuk membela dan melindungi mereka. Jangan sampai tertindas. Sebentar, jangan diputus dulu. Satu sisi itu. Kemudian yang kedua, pernyataannya beliau juga masuk akal sekali. Tapi ini bukan masalah agama loh, Mas adik-adik semua ya. Nah, agama jelas. Gus Yakut itu tidak mungkin menerima agama yang tidak rasio yang dilakukan oleh mereka Ahmadiyah maupun Syiah, jelas itu kita. Tapi dari sebagai warga manusia, warga negara, sebagai pemerintah berhak, dari urusan kemanusiaan mungkin di situ untuk menurut saya seperti itu, untuk melindungi warga negara dari intimidasi atau penindasan dari minoritas dari mayoritas. Oke, gitu loh. Jadi itu kan berarti Gus Yakut tidak mendukung keyakinannya lah, iya betul, tidak melegalkan, tidak. Iya, paham tersebut, melainkan dari segi kemanusiaan. Dari kemanusiaannya, betul. Oleh negara, gitu, ya. Satu itu. Kemudian ada pernyataan beliau yang mengatakan bahwa kalau memang ada satu bentuk pro dan kontra dari Departemen Agama yang di bawah naungannya beliau, Gus Yakut, akan menjadi fasilitator dan memfasilitasi untuk mereka berdialog supaya ada titik temu penyelesaian antara organisasi itu. Gitu loh. Jadi pemerintah itu harus menjadi fasilitator betul untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tapi di satu sisi betul, tidak mungkin Gus Yakut ingin melegalkan yang jelas-jelas itu menurut akidah kita. Akidah kita sebagai Nahdlatul Ulama, orang NU ya mungkin tidak akan menerima ajaran-ajaran mereka. Kembali kepada posisi sekarang ini Gus Yakut adalah milik negara, milik rakyat Indonesia yang mempunyai kewajiban untuk mengayomi, melindungi warga negara Indonesia. Mungkin itu. Oke ya, mungkin itu sudah gamblang tadi ya mengenai kabar dari Gus Yakut yang
berselentingan atau berseliweran lah ya di media-media saat ini yang mungkin dapat menggiring opini yang tidak baik bagi Gus Yakut sendiri sebagai menteri agama. Dan mungkin video ini akan dapat berguna bagi penonton bukan untuk semuanya supaya jadi lebih cerdas dalam memilih-milih berita. Oke Om, terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.